Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan. Ya, sebentar saya masih share screen. Untuk tema yang saya berikan untuk hari ini adalah pelayan Kristus yang sejati bagian 1. Dengan subtema pertobatan dan panggilan Paulus, Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, saya untuk semester ini khotbah 2 kali, sehingga saya sudah siapkan dua-duanya, yaitu pelayan Kristus yang sejati bagian 1, dan nanti kita akan lihat untuk khotbah saya berikutnya, yaitu pelayan Kristus yang sejati bagian 2. Nah, dalam bagian 1 ini, kita akan lihat secara khusus tentang pertobatan dan panggilan Paulus. Nanti untuk pelayan Kristus yang sejati bagian 2, itu berbicara tentang ciri-ciri pelayan Kristus yang sejati. Nah, nanti kita belajar dari Paulus. Dalam kitab Perjanjian Baru memang kita bisa belajar begitu banyak tokoh yang dijelaskan. Ada Tuhan Yesus dengan 12 muridnya yang begitu luar biasa pelayanannya. Namun juga ya, pasca para rasul ada tokoh yang luar biasa yang bernama Rasul Paulus. Bapak Ibu yang kekasih, hampir setengah lebih dari isi kitab Kisah Rasul itu menceritakan tentang pelayanan Paulus. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, pasal 9 sampai pasal 28, itu menceritakan tentang pelayanan Paulus yang begitu luar biasa. Paulus memang memiliki peranan penting, khususnya dalam penginjilan bagi orang-orang non-Yahudi. Bahkan Paulus penginjilannya sampai ke Roma yang dalam tanda kutip sering dalam konteks waktu itu disebut sebagai ujung bumi. Nah, hari ini kita akan belajar secara khusus ya terkait dengan Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Dalam nats ini diceritakan tentang peristiwa pertobatan Paulus. Kalau kita lihat dari judul perikop yang diberikan lain di dalam Alkitab, di mana Paulus berjumpa dengan Tuhan yang akhirnya mengubah hidupnya, yang akhirnya mengubah hidupnya menjadi seorang yang dipakai Allah sungguh luar biasa. Ya. Sebentar, saya masih share screen. Nah, dalam perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus di dalam konteks teks nats tadi, di sana menyatakan ada 2 fakta yang harus kita ketahui supaya kita akhirnya paham dan tahu bahwa perjumpaan dengan Yesus itu membawa sebuah perubahan yang besar dalam diri Paulus. Dan saya berharap juga nanti saudara bisa belajar pada saat saudara mulai introspeksi diri terkait dengan perjumpaan dengan Tuhan. Nah, fakta pertama apa? Nah, fakta pertama mari kita lihat bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu membawa pertobatan sejati. Membawa pertobatan sejati di dalam diri Paulus. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi begitu menarik. Mengapa? Karena kalau kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, kita tahulah siapa itu Paulus itu. Betul ya? Paulus ini adalah orang yang tokoh yang sebenarnya dari satu segi boleh saya bilang ini seorang penganiaya jemaat. Waktu Stefanus itu dibunuh, ya
Di situ dia ada dan melihat, dan dia sepertinya menyetujui itu. Dan dia mengejar orang-orang Kristen, mengejar orang-orang percaya. Oleh karena itu, di dalam bagian ini, Paulus dalam konteks waktu itu disebut sebagai seorang, dalam tanda kutip itu, penganiaya. Penganiaya. Namun apa yang terjadi pada saat dia mau pergi ke Damsik? Nah, pasal 9 ayat 3 sampai 6 di sini dikatakan, dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Siapa yang rebah? Paulus, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu kalau kita lihat ayat selanjutnya, jelas dari situ. Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, ke dalam kota. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saulus bangun dan berdiri. Tapi apa yang terjadi? Pada saat dia membuka matanya, ternyata dia tidak bisa melihat. Lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. Nah, inilah saudara sekalian perjumpaan Paulus dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepadanya pada saat dalam perjalanan. Dan di sini kalau kita lihat di dalam ayat-ayat tadi jelas sekali. Ya, kalau kita lihat dia di sini, ia melihat tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Paulus rebah ke tanah. Lalu terdengarlah suara. Sungguh luar biasa di dalam peristiwa ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat di atas adalah ayat-ayat perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus. Dan setelah perjumpaan itu memang Paulus menjadi buta. Ia tidak bisa membuka matanya. Ia tidak bisa melihat apa-apa. Boleh. Tetapi hal yang luar biasa dari perjumpaan itu, kalau kita lihat, ya terjadi sesuatu yang besar terjadi di dalam hidup Saulus. Dia yang tadinya itu adalah seorang penganiaya. Dia yang tadinya itu mengejar-ngejar murid Yesus dan mau menyerahkan dan dipenjara. Tetapi melalui perjumpaan itu, apa yang terjadi? Ya, kalau kita lihat di dalam bagian ini pertemuan Paulus dengan Ananias. Ananias berkata, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Wah, ini menarik. Penuh dengan Roh Kudus. Dia yang dulunya, sebelumnya, itu adalah orang yang menganiaya. Tetapi apa yang terjadi di dalam bagian ayat 8. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput yang ada di dalam matanya itu gugur. Sehingga ia dapat melihat. Ia bangun, lalu dibaptis. Kalau dibaptis jelas, ini adalah orang yang percaya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, perjumpaan Paulus dengan Tuhan membawa sebuah pertobatan. Membawa sebuah pertobatan di dalam diri Paulus. Dia yang dulunya itu penjahat. Dia yang dulunya itu adalah penganiaya jemaat. Tetapi sekarang dia mau dibaptis. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sungguh
luar biasa. Lihat. Dia penuh dengan Roh Kudus. Ia mau dibaptis. Dan ayat 11, dia berdoa dan mendapat penglihatan. Luar biasa. Ada perubahan yang radikal dari seorang penganiaya jemaat menjadi murid Yesus. Seorang yang pembenci menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan. Perubahan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan mungkin dalam waktu yang menurut saya begitu singkat terjadi perubahan yang ajaib. Dan nanti kalau kita lihat seterusnya, memang Paulus benar-benar dipakai Allah secara luar biasa. Dia tidak lagi kembali ke kehidupan lama, tidak. Tapi setelah perjumpaan itu memang mengubah hidupnya. Dan dia menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dari orang yang membenci, sekarang menjadi orang mengasihi Tuhan. Luar biasa. Allah mengubah hatinya, Allah merubah hidupnya, dan Allah memakai menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas memang masa lalunya sungguh mengerikan. Tuhan dari banyak orang telah mendengar orang itu, betapa banyak kejahatannya yang dilakukan terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan penuh kuasa dari para imam untuk menangkap. Ya, ini masa lalu Paulus yang begitu jelas dikatakan ini begitu banyak. Bukan sedikit, bukan satu, tetapi begitu banyak kejahatan yang telah ia lakukan kepada orang percaya. Betul ya? Tetapi Allah merubahnya. Allah merubahnya dari seorang penganiaya bertobat total menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudahkah saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang akhirnya sungguh-sungguh merubah hidup saudara? Yang akhirnya sungguh-sungguh saudara berubah dari kehidupan lama ke dalam kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Saya tidak tahu. Ataukah mungkin saudara belum berjumpa dengan Tuhan, belum mengalami pertobatan itu, dan masih hidup di dalam kehidupan lama. Saya tidak tahu. Betul ya? Saya tidak tahu. Tetapi kalau kita lihat di dalam teks ini jelas, perjumpaan Paulus dengan Yesus merubah hidupnya. Dia yang dulunya penjahat, banyak kejahatannya, banyak penganiayaan yang dia lakukan. Tetapi pada saat berjumpa dengan Yesus, Tuhan merubahnya menjadi seorang yang sungguh-sungguh sangat mengasihi Tuhan. Luar biasa. Ini kisah yang betul-betul sangat memberkati saya secara pribadi, menginspirasi. Tokoh yang luar biasa, dirubah Allah untuk menjadi hambanya yang luar biasa. Itu bagian pertama. Jadi perjumpaan dengan Yesus membawa pertobatan yang sejati. Yang kedua, kalau kita lihat di sini, bahwa perjumpaan dengan Yesus membawa panggilan untuk melayani. Jadi setelah Paulus berjumpa dengan Yesus, dia berubah. Tidak hanya cukup berubah. Dia tidak hanya saya percaya. Tetapi apa yang terjadi berikutnya sungguh luar biasa. Mari kita akan lihat di dalam bagian ini. Ayat 18. Saya bacakan ya. Dan seketika juga itu seolah-olah selaput gugur dari matanya. Sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ia ambil sebuah keputusan untuk dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika
itu juga. Nah, apa yang dia lakukan? Ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Betul? Menarik kan? Setelah dia dibaptis, setelah dia bertobat, dia tidak hanya hidup di dalam bersyukur saya ini sudah percaya, saya ini sudah mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan. Jaminan pasti masuk surga. Paulus tidak sampai di situ. Tetapi perjumpaannya membawa dia memiliki spirit semangat untuk apa? Memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dalam konteks waktu. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Luar biasa ini ya. Semangat untuk PI berkobar-kobar, saudara. Lalu apa reaksi orang sekitarnya? Ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah ini dia yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan para imam? Wah, ini respon dari orang-orang. Ini orang kan yang penganiaya. Ini orang yang boleh dibilang ini membawa orang-orang Kristen ke penjara. Apa yang terjadi? Ya. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Ia membingungkan orang Yahudi. Ia tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah merubahnya. Allah merubah hidup Saulus. Dalam konteks yang kedua jelas bahwa perjumpaannya dengan Yesus membawa di dalam diri Paulus sebuah semangat untuk melayani Tuhan. Walaupun dia termasuk orang yang masih baru di dalam iman, percayanya. Tetapi setelah dia bertobat, dia langsung kan, memberitakan Injil. Sehingga membuat bingung orang-orang. Ini dulunya penjahat, penganiaya, kok sekarang malah memberitakan Injil. Tapi itulah yang terjadi di dalam hidup Saulus. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi lalu merundingkan sebuah rencana untuk membunuh Saulus. Bapak Ibu, ini tantangan dalam pelayanan Paulus. Baru dia bertobat, baru dia percaya, dia mulai giat memberitakan Injil, tetapi tantangan mulai ada. Ada orang-orang Yahudi yang tidak suka dengannya dan merencanakan untuk membunuhnya. Wah, ini memang cerita yang luar biasa. Tetapi maksud jahat itu diketahui Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya ia dapat membunuh. Kalau Saulus keluar dari kota Damsyik. Tetapi apa yang terjadi? Sesungguh pun demikian, suatu malam murid-muridnya mengambilnya, menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Di sini Tuhan bekerja melalui para teman-teman orang percaya. Jadi Paulus tidak lewat pintu gerbang untuk keluar kota, tapi diturunkan di atas tembok melalui sebuah keranjang. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, kalau saya simpulkan dari ayat-ayat di atas jelas bahwa perjumpaan Paulus dengan Yesus sungguh membawa perubahan besar. Dia yang dulunya penjahat, penganiaya, tetapi sekarang Allah merubahnya dan menjadi pemberita Injil. Allah merubahnya dan menjadi penginjil, memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dan ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sungguh Paulus memiliki semangat yang luar biasa. Semangat yang berkobar-kobar untuk terus melayani. Walau kalau kita lihat di dalam bagian ini begitu banyak tantangan.
Nah, kalau kita lihat di dalam perjalanan berikutnya, yang nanti kita akan bahas di khotbah saya yang kedua, Bapak Ibu, ternyata Paulus setelah itu memang menjadi tokoh yang luar biasa. Dia memberitakan Injil kemana-mana kepada orang-orang non-Yahudi. Dan dalam pelayanannya, begitu banyak penderitaan yang ia alami. Ini saya ambil dari kitab Korintus, tidak ada ya di sini. Ini dari 2 Korintus pasal 11 ayat 23 ya. 2 Korintus pasal 11. Wah, saya lupa menaruh di sini. Nanti dikirain masih kitab Kisah Rasul. Tetapi di dalam surat 2 Korintus pasal 11 ayat 23, ini kita lihat ya. Aku seperti orang gila, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ini penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Paulus setelah dia itu bertobat dan setelah dia itu sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Begitu banyak penderitaan yang ia alami. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jelas. Begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Paulus setelah dia itu boleh dibilang berkomitmen untuk melayani Tuhan. Ini konsekuensi dari seorang hamba Tuhan. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sendiri ialah memelihara semua jemaat Tuhan. Jelas sekali kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini. Penderitaan yang berat untuk melayani Tuhan. Bekerja keras, kerap tidak tidur, lapar, dahaga, kedinginan, dan semuanya. Ya, itulah yang dialami Paulus setelah dia berkomitmen untuk melayani Tuhan. Setelah dia berkomitmen untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Yesus, implikasinya untuk kehidupan kita apa? Ya, ini terakhir ya. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara ya seperti Paulus? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah saudara malah sekarang undur? Tidak melayani lagi dan merasa, ya, pelayanan berat. Seperti itu. Bapak Ibu yang kekasih dan saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Mari kita boleh introspeksi masing-masing. Nah, dalam situasi COVID saat ini, pembelajaran online dan saudara ada di rumah, ini menjadi tantangan. Kalau saudara ada di kampus, itu semuanya enak. Saudara akan tetap dalam pelayanan karena ada pengawas. Tetapi pada saat saudara di luar kampus, apalagi sekarang, ya saudara belajar di kampus, tidak ada pengawasan lagi. Disinilah saudara teruji. Apakah saudara ke gereja? Sebab kita semua tidak tahu. Apakah saudara melayani? Kita tidak tahu. Apakah saudara kembali ke kehidupan lama?
Ya kami tidak tahu. Betul kan? Karena saudara di luaran sana. Tetapi saya secara pribadi berharap, saudara sekalian, kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, kalau kita sudah merasakan kasih Yesus, marilah kita untuk tetap di dalam hidup kita. Seperti Paulus, sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang total dan tidak kembali ke kehidupan lama. Dan sungguh-sungguh untuk apa? Tetap di dalam integritas kita sebagai hamba, dedikasi kita untuk tetap melayani Tuhan, walaupun tidak ada orang yang mengawasi kita. Amin. Tidak ada orang, tidak ada staf, tidak ada orang yang mengawasi kita setiap hari. Betul ya? Sekarang ini semuanya kadang sulit. Kapan itu Pak Yuri pernah sampaikan di dalam cerita ini? Karena ya ibadah online, pendetanya khotbah, dia lupa, dia berdiri, ternyata pakai celana pendek. Waduh, itu sangat menyedihkan begitu. Ternyata dia ibadah, dia khotbah celananya pendek. Kalau saya nggak salah itu cerita Pak Yuri begitu. Dan itu sangat menyedihkan. Betul ya? Sangat menyedihkan. Karena apa? Ya memang tidak ada orang yang mengawasi. Betul ya? Nah, disinilah saudara, saya mau dan kita semua rindu supaya kita belajar dari Paulus. Bahwa memperjumpakan dengan Tuhan memang membawa pembaharuan, pertobatan yang sejati. Dan juga gairah untuk terus-menerus melayani walaupun tantangan begitu luar biasa. Terakhir dari saya, kesimpulannya di sini jelas bahwa perjumpaan Yesus membawa pertobatan yang sejati. Dan perjumpaan dengan Yesus membawa panggilan untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.